Oke, selamat malam semuanya. Malam. Eh, kita malam hari ini akan bahas tentang called to be holy. And ini tema yang should be apa ya, bergema terus di JP2 Foundation atau di JP2 Youth karena Saint John Paul II itu inspire the world. In fact, dia inspire young people untuk jadi holy itu luar biasa. Waktu dia baru dipilih dan jadi Pope tahun 1978-79, dia bilang gitu, dia berseru ke orang-orang muda gitu. Dia bilang, you are the future, you are my hope gitu. And dia mau inspire sebanyak-banyaknya orang muda gitu untuk hidup di dalam kekudusan gitu. Um, tahun 1984, 85, waktu itu dia mengumpulin orang-orang muda di Rome. Dan waktu itu ada banyak uh, uskup-uskup atau imam-imam atau kardinal yang udah ada di usia-usia senior. Waktu itu ngetawain dia gitu. Dia bilang, ini opa-opa satu ini mau ngapain sih ngomong ke orang muda? Kita aja mau reach ke orang muda aja susah. Dia mau ngumpulin orang muda sedunia gitu buat datang gitu. Tapi dia insist on gathering young people around the world buat ngumpul gitu. So akhirnya terkumpullah sekitar 300.000 young people, which would then become the first World Youth Day gitu back then. And John Paul II bilang ke orang muda gitu supaya mereka hidup suci gitu, supaya mereka hidup kudus gitu. And surprisingly, nggak ada yang nyangka waktu itu bahwa young people yang datang, they responded positively gitu. In fact, ini akhirnya jadi pertemuan yang rutin gitu. Di tahun 1989 kalau nggak salah dia waktu World Youth Day di Spain, di Compostela, dia bilang, don't be afraid to become saints. Dan every single World Youth Day, dia selalu inspire young people to become holy. And then dari tahun ke tahun, jumlah orang muda yang responded to that call is actually getting bigger and bigger gitu. And even hari ini, kalau kita search ke world records tentang gathering di dunia, the biggest one adalah World Youth Day di Manila, Filipina. 4 million young people dari berbagai penjuru dunia datang because they want to listen to the message of holiness. So, kalau orang bilang bahwa orang muda, young people itu nggak tertarik sama holiness, that's actually not true gitu. Karena the movement yang dimulai sama Saint John Paul II itu impact-nya sampai hari ini, and it's getting stronger and stronger gitu. Gue inget back in 2012 apa 13 ya lupa. Itu waktu itu si John Paul itu baru di beatified. Jadi waktu itu dia belum dicanonize, baru di beatified. Jadi di Rome itu lagi euforia banget gitu. Dan waktu itu gue ke sana, itu sepanjang kota Roma itu di mana-mana itu poster mukanya John Paul II di mana-mana, di bus, di tembok, di bus-bus yang pariwisata gitu ya, atau mungkin di toko-toko gitu, di mana-mana itu semuanya itu crazy gitu. Semuanya itu mukanya si John Paul II. Dan waktu itu masih ada di sayap kanannya Saint Peter Basilica itu masih ada JP2 Museum. Nah waktu itu gue inget banget waktu gue ke sana, masuk ke dalam JP2 Museum, itu di situ ada beberapa anak kuliah dan anak SMA yang lagi diem aja gitu ya. Ada yang ngeliatin jubahnya JP2, ada yang ngeliatin filmnya JP2 gitu. Dan waktu mereka nonton, they were in tears. Bayangin, college students, high school students, itu mereka nonton videonya JP2 itu in tears gitu. Mereka nangis gitu. Dan waktu itu pas baru bodinya JP2 tuh baru dipindahin dari yang tadi kuburannya di bawah diangkat ke atas. Sekarang kan ditaruhnya di altar di sebelahnya Pieta, if you've been to Saint Peter Basilica.
Itu semua altar-altar yang lain, itu semuanya gitu ya. Itu kan di setiap altar orang bisa bikin mass, bisa gather, bisa doa gitu ya. Itu yang paling rame itu adalah altar di depan tombnya JP2. And kalau kita perhatiin waktu itu ya, itu most of the people were young people yang ada di depan tombnya JP2. So this old guy waktu itu actually managed to inspire young people untuk hidup di dalam kekudusan. Kenapa dia bisa inspire? Apa sih message yang dia sampaikan gitu? Dia bilang bahwa ada 3 panggilan. Oke, kita akan bahas panggilan-panggilan ini nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya juga. Ada 3 panggilan untuk semua orang. Panggilan yang pertama itu adalah universal vocation. Universal vocation itu adalah holiness. Panggilan yang kedua itu yang dia sebut sebagai primary vocation. Primary vocation itu adalah marriage life atau celibacy. So you choose whether you want to get married atau mau hidup selibat. Dan yang ketiga adalah secondary vocation. Secondary vocation itu basically is what we do in our life gitu loh. As married couples atau as a celibate gitu. Apa sih yang kita lakukan di dalam hidup ini? So dia bilang ada 3, universal vocation, primary vocation, dan secondary vocation. Hari ini kita akan bahas universal vocation, yaitu holiness. Waktu when I was still in college years ago, waktu masih muda, waktu itu lulus SMA gitu ya, terus lulus SMA, terus I went to US buat kuliah di sana. Dan waktu itu di sana tuh begitu baru nyampe, nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, cuma berdua teman dari high school di sini. And then di sana mau nyari community, gereja gitu susah gitu ya. Tapi ya untungnya di jalanan tempat tinggal waktu itu ada satu gereja Katolik gitu di situ. So I could go to mass pagi gitu. Tapi other than that gitu nggak ada kegiatan apapun yang lain gitu. So kerjaannya setiap hari ya kalau udah kelar college gitu ya, pulang nih, this is a small town gitu. Masuk rumah, nyalain TV, nonton gitu. Dan waktu itu lagi zaman-zamannya healing televangelist gitu, model-modelnya gitu. So waktu itu lagi masuk gitu terus ngeliat, gila, ini hebat banget nih, ada satu orang evangelist di auditorium 20.000 orang gitu yang datang, and then very powerful worship gitu ya. And then I was like, yang kayak gini nih yang gue mau gitu. This is what I want gitu. Maksudnya gila nyari yang kayak gini gitu. Tapi karena nggak nemu gitu, so what I did dan nyari komunitas juga nggak ada gitu. Jadi ya udah nontonin dia aja gitu. He was not a Catholic, dia satu pendeta Kristen gitu. Dan dia ngomongin panjang lebar gitu tentang pentingnya kita baca kitab suci, tentang pentingnya to be anointed by the power of the Holy Spirit. So basically waktu itu setiap hari tuh gue kerjanya doa terus. Tuhan, please anoint me with the power of the Holy Spirit. Use me gitu. Tapi ya udah gitu, nggak ada community, nggak ada apa gitu. So until one day, I went to this Catholic bookstore and then mulai beli gitu. Karena suka baca, so mulai beli 1 buku, 2 buku. And gue waktu itu beli buku tentang Catholic Saints, Santo Santa. Lalu beli, jadi 1 buku itu ada sekitar 12 atau 13 cerita gitu tentang the life of the saints. Dan di setiap cerita baru gitu ada fotonya gitu. Yang pertama kali tertarik ya, pertama kali ingin baca gitu adalah yang gambarnya di depan itu ada satu orang pakai baju biara gitu dan lagi terbang gitu. Terus gue gila keren banget nih, belum pernah tahu nih ada yang kayak begini gitu. And it happened to be the saint was Saint Joseph of Cupertino. Saint Joseph of Cupertino. Jadi ini orang ini, the guy is so humble. He was a priest, dia humble banget. Dan kerjaannya dia itu setiap kali dia hatinya lagi penuh sama Tuhan, bersuka cita sama Tuhan, badannya keangkat gitu. And then he would levitate. Keangkat bisa 1 meter, 2 meter gitu. And dia dikenal di gereja, sekarang dia dikenal sebagai the flying saint. Kalau dia lagi mimpin misa, pas lagi konsekrasi gitu, badannya bisa keangkat 1 meter, 1,5 meter gitu. So, semua umat yang ngeliat tuh, wow, ini orang terbang gitu.
Tapi kalau dengerin cerita dia, this guy is so humble. Dia nggak pernah ngomong yang lain. Dia cuma ngomong tentang cinta Tuhan. And he is so joyful gitu. Kemana-mana, kalau baca ceritanya tentang dia gitu ya, kemana-mana dia spread joy, and dia cuman ngomong tentang cinta. Dia nggak ngomongin yang lain. So I was very attracted to this guy. I mean, man, holiness gitu ya. Beda banget gitu sama televangelis yang gua nonton di TV gitu. This guy is really different gitu. And then I read another chapter gitu. And then it happened to be Saint Therese of Lisieux gitu. Teresia anak-anak Yesus. So one day dia lagi nyuci baju ceritanya di kali gitu, di sungai. And then dia datang, dia bawa bajunya, and then dia cuci baju di situ. Lalu teman-temannya datang. Waktu teman-temannya datang dan ngelihat dia, teman-temannya bilang, Suster kok cuci baju di tempat yang panas sih? Nggak di tempat yang teduh? Kan suster datang duluan. Mestinya kan kalau suster datang duluan, supaya nggak kepanasan, suster bisa cuci baju di tempat yang teduh. Lalu dia bilang begini, oh it's okay, dia bilang, saya sengaja nyuci bajunya di tempat yang panas, supaya kalau suster lain nanti datang yang telat, itu bisa dapat tempat yang teduh. And I was like, gila ini orang, seumur-umur, dalam hati gitu ya, I thought seumur-umur gue mau ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi nggak pernah tuh kayak begini tuh, cari tempat sengaja yang panas, supaya orang lain kebagian tempat yang teduh. Tapi ini si Suster Teresia ini, dia begitu, hatinya begitu penuh dengan cinta kepada sesama, sehingga dia sengaja pilih yang panas supaya orang lain dapat tempat yang teduh. Baca dua Santo Santa ini change my life. Karena yang tadinya I was really into miracles, yang hebat-hebat lah pokoknya, wah Tuhan bisa begini, ada mujizat, ada ini, ada itu. Tapi waktu ngelihat Santo Santa ini, they are so humble, they are so joyful, and they only talk about love. In fact, later on, I learned that gereja bilang bahwa holiness is nothing but love. Karena perintah Tuhan yang terutama di dalam hidup kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Tapi seringkali kita tuh suka dapat bad advertising gitu tentang holiness. Sehingga orang jadi reluctant gitu sama yang namanya holiness. Orang seringkali berpikir mungkin karena foto-foto yang kita lihat tentang Santo Santa, seakan-akan being holy itu boring, seakan-akan being holy itu nggak asik gitu ya. Sehingga orang jadi males gitu. Padahal enggak gitu. Saint John Maria Vianney dia bilang, it is always springtime in the heart that loves God. Atau Saint John of the Cross bilang, the soul of the one who serves God always swims in joy, always keeps holiday, and is always in the mood for singing. Atau Saint Teresa of Avila bilang begini, God save us from gloomy saints. Selamatkan kami supaya jangan sampai kami tuh jadi orang suci yang mukanya tuh gloomy gitu. Karena orang yang sungguh-sungguh kudus adalah orang yang paling happy di dunia ini dan orang yang paling loving yang ada di dunia ini. Tapi orang seringkali nggak berpikir begitu gitu. Mungkin karena budaya in the Middle Ages atau culture di zaman itu gitu ya. Sehingga kita seringkali ngelihat atau we picture saints itu boring gitu. Padahal enggak. Kalau kita lihat foto-foto Santo Santa yang lebih modern, itu kita akan lihat foto-foto yang lumayan fun. Contohnya kalau misalnya Giorgio Frassati gitu misalnya. Kita akan lihat fotonya dia lagi di meja makan sama teman-temannya, lagi minum-minum, dia lagi skiing gitu di gunung, atau Blessed Chiara Badano, foto-foto dia ada yang lagi have fun sama teman-temannya. So it's about culture gitu, yang muncul pada zaman itu. Tapi kalau kita lihat recent modern saints gitu ya, kita akan lihat foto-foto mereka tuh selalu penuh sukacita dan happy. Now, so I learned that holiness is about love. Karena perintah Yesus yang terutama, Matius 22, ayat 37 sampai 39 bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu pertama kali baca ini gitu ya, I was trying to make sense out of this command gitu, tapi nggak bisa gitu. Soalnya mikirnya gini, masa cinta tuh diperintahkan sih? Mana bisa sih cinta tuh diperintahkan? Bayangin kalau misalnya kita suka sama orang gitu misalnya, sama temen atau siapa gitu ya, and then kita PDKT gitu, and then kita fall in love sama someone gitu. Terus waktu kita datang ke dia gitu, masa kita bilang sama dia sih, I love you so much, now I command you, love me back. Nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin cinta itu bisa diperintahkan gitu. Tapi kok Yesus kasih perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. Gimana bisa sih? Cinta itu kan nggak bisa dipaksa. Cinta itu kan nggak bisa diperintahkan gitu. And then I realize bahwa kita seringkali, ya, maybe it's because of the film-film Hollywood yang kita nonton, kita seringkali berpikir bahwa cinta itu cuma sekedar perasaan. Love is about feelings. Love is about emotion. Padahal kita lupa bahwa love itu bukan cuma adjektif, tapi love itu juga verb. Love itu juga kata kerja. Artinya, kita bisa melakukan love. Bukan cuma merasakan love, tapi melakukan love. I love you itu melakukan, bukan perasaan. Kita seringkali berpikir bahwa love itu cuma sekedar perasaan. And it's okay, tapi coba kalau kita bayangin. Waktu kita baru dekat sama orang gitu misalnya ya, and then kita jatuh cinta gitu misalnya, it's true gitu, bahwa there is a strong emotion gitu, ada strong affection, feeling of affection gitu. Tapi kalau kita setia di dalam relationship itu, kita akan realize bahwa cinta itu kemudian grow. Dari yang tadinya cuma emotion, and then it becomes a decision. It becomes a decision. Oke? Artinya, regardless gue lagi happy atau lagi nggak happy, I make a decision to love you anyway. Gitu. Awalnya karena hati yang berbunga-bunga gitu, misalnya infatuation, tapi after a while, kita pacaran sekian lama, kita nggak tergantung sama emosi lagi. Karena kita udah bikin decision bahwa kita mau jadian nih, kita mau pacaran. So, I choose to love you. Bukan cuma sekedar perasaan. Tapi kalau kita lebih jauh lagi dari itu, cinta akan grow, bukan cuma decision, and then it becomes a commitment. Waktu orang memutuskan untuk get married. And then dia bikin komitmen bahwa for the rest of my life, I make this decision to love you every day no matter what. Bahkan kalau kita married itu rumusannya bilang for better or worse gitu loh. Jadi di dalam susah, di dalam senang, di dalam sakit, di dalam sehat, untung dan malang, it doesn't make any difference because I have made a commitment to love you. Artinya apa? Artinya cinta itu bukan cuma sekedar perasaan. Cinta itu grow untuk menjadi sebuah decision and then commitment. Decision and commitment apa? Decision, commitment to choose what is good for others. Memilih apa yang baik, memilih melakukan apa yang baik buat orang lain. Maka kalau kita dikasih perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu, itu bukan cuma soal perasaan. Itu adalah perintah to do what is good for others. Bukan to do what feels good for others. Tapi to do what is good for others. Karena apa yang feels good belum tentu good. Love itu always desire what is good buat orang lain. Oke? Nah, 1 Yohanes 4 ayat 20-21 bilang begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke? Coba bayangin ayat ini. Kalau ada seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, then he is a liar, katanya. Pembohong.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Maksudnya, kalau orang yang di depan mata lo aja nggak lo kasihi, bohong kalau lo bilang lo mengasihi Allah. Karena di depan mata lo aja lo nggak bisa kasihin. Okay? So in other words, cinta kepada Tuhan itu dibuktikan lewat ungkapan cinta kepada sesama. I don't know if you guys ada yang familiar sama satu lagu, ada satu lagu lama, lagunya I love you Lord and I lift my voice to worship you, something like that. Kata-katanya I love you Lord. Just because you sing I love you Lord doesn't mean that you love the Lord. Karena loving the Lord is not about singing that song. It's about loving other people. So kalau holiness itu equals love, karena perintah Tuhan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, maka orang yang grow in holiness adalah orang yang paling mencintai sesamanya, yang paling memilih dan melakukan apa yang baik buat orang lain. Apa yang baik buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Okay? So, kita boleh tahu banyak sih. Kadang-kadang kita kalau punya, we do a lot of Bible study misalnya. Dari minggu ke minggu, kita ikut Bible study, belajar ini, seminar ini, itu, bla 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 dan sebagainya. And then, somehow, kita seringkali berpikir bahwa just by participating in a lot of Bible sharing, kita ngerasa bahwa kita udah growing spiritually. Tapi kalau kita baca di surat Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Kalau kamu hanya mendengar, tapi kamu nggak melakukannya, Saint James bilang, you are deceiving yourself. So in other words, kalau kita ngerasa bertumbuh spiritually, hanya dari minggu ke minggu ikut Bible study, tapi kita nggak actually put love into action buat orang yang ada di sekitar kita, kita cuma nambahin knowledge doang. And nambahin knowledge doang doesn't make us holy. Karena holiness is about loving God and loving others. Maka, kalau kita mau grow in holiness, kita harus membangun relationship sama Tuhan yang buah-buahnya kelihatan dari how we love others. So, holy atau nggak holy, itu sebetulnya bukan soal apa yang kita lakukan, tapi how much love we put into what we do. Contoh begini, di 1 Korintus 13, kalau kita ngomongin soal love, holiness is about love, 1 Korintus 13 bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali nggak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. So in other words, si Paulus ini ngomong ke jemaat di Korintus, dia bilang bahwa, if you can speak in the language of angels, ini kita lagi ketemu gitu ya, teman-teman gitu ya, sama-sama di JP2 misalnya, atau ada kenalan di rumah, atau teman di mana gitu, and then one day kita datang ke rumahnya, kita buka pintu kamarnya, dan kita lihat di kamar dia lagi duduk tenang-tenang ngobrol sama malaikat, dengan bahasa malaikat. Dan kita kaget, wah gila lu, suci banget lu, bisa ngobrol sama malaikat. Paulus bilang, no. Dia boleh bicara dengan bahasa malaikat. Tapi that doesn't mean that he or she is holy. Because holiness is not about lo bisa ngomong bahasa malaikat. Holiness is about love. Paulus juga bilang begini, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, lo bisa S3 kitab suci, lo bisa
profesor teologi. But then if you don't have love, Paulus bilang, you are nothing. It means nothing. Karena holiness yang paling matter is about how much we love. Kalau kita lanjutin baca ayat berikutnya, kasih itu sabar. Nah ini penting nih. Karena kita seringkali berpikir gini, nggak apa-apa, gue mencintai sesama kok, gue senyum sama dia, gue menyapa dia, oke. Tapi coba, bayangin kalau ada di antara kita yang perlu berhadapan dengan orang yang nyebelin. Oke? Bayangin kita perlu berhadapan dengan orang yang menyebalkan, yang nyebelin banget. Oke? Dan biasanya setiap komunitas tuh dikaruniai oleh Tuhan dengan beberapa orang yang menguji kesabaran. Oke. Nah, 1 Korintus 13 ayat 4 bilang, kasih itu sabar. Jadi begini nih, kalau gue ketemu orang, dan orang itu menguji kesabaran gue, problemnya bukan di dia. Problemnya adalah gue kurang kasih. Because if I have love, then I will be patient with that person. Because love is patient. Setiap kali kita ketemu sama orang yang kita nggak sabar, problem pertama bukan orang itu. Problem pertama adalah aku. Karena artinya, aku kurang kasih. Bukan masalah dia. Kalau aku punya kasih banyak, aku nggak akan bermasalah dengan itu. Aku nggak akan jadi nggak sabar sama dia. Mungkin aku akan bisa membuat penilaian bahwa what that person is doing is wrong. Tapi that doesn't make me to become impatient. I'm good with that. Kalaupun akhirnya gue datang ke dia dan ngomong sama dia, bukan karena gue nggak sabar sehingga gue mau melampiaskan kemarahan gue ke dia, tapi karena I'm doing it because it is good for her. It is good for him. Tapi pertama-tama kalau kita nggak sabar, it's not because of the other person. It's because of me. Karena kasih itu sabar. Gue suka, kalau gue lagi bawain sharing tentang pacaran, tentang relationship gitu ya, gue suka ngomong ini nih ke cewek-cewek nih, kalau ada cowok-cowok nih yang nembak, yang pengen cepet-cepet jadian, dan yang cewek-cewek belum siap atau belum bisa bikin decision, bilang aja, tunggu dong, gue belum bisa bikin decision. Nanti cowoknya kan makin gak sabar ya. Waduh cepet dong. Semakin cowoknya gak sabar, ceweknya boleh jawab bilang, kasih itu sabar. Semakin kamu gak sabar, semakin menunjukkan bahwa kamu tidak mengasihi. Atau in relationship, yang cowok atau yang cewek gak sabar, ingin having sex sebelum married, gak sabar, ingin cepet-cepet, maunya let's do it now gitu. Bilang aja, tunggu nanti setelah married. Oh, tapi aku sayang banget sama kamu. I love you so much. Well, love is patient. If you're not patient, it only shows that you don't love me. Okay? Karena kasih itu sabar. So, kasih itu murah hati. Kalau misalnya kita kadang-kadang ya, some people demand more time, more resources dari diri kita. Dan kita rasanya malas banget buat berbagi lagi sama dia. Problem pertama bukan dia. Problem pertama adalah aku. Karena aku gak murah hati. Karena kalau aku punya cinta, aku punya kasih. Kasih itu murah hati. Dan kita bisa baca terus tuh. Kasih itu ini, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri, bla bla bla. Kasih itu rela menderita, bla bla bla. So seringkali kita berpikir bahwa kita udah mengasihi orang lain hanya dengan tersenyum atau menyapa orang lain. No. Coba bayangin berapa banyak kita dibuat nggak sabar sama orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita nggak cukup mengasihi. And holiness is about growing in love. Kenapa begitu? Karena kalau kita mau ngukur cinta gitu ya. Kalau misalnya saya mesti ngangkat barang berat nih misalnya. Misalnya saya mesti ngangkat sofa gitu. Berat banget, gak kuat gitu ngangkat sofa gitu kan. So, what should I do? Untuk menunjukkan bahwa saya kuat gitu.
Ya saya angkat, lalu ukur berat sofanya berapa gitu. Oh ternyata berat sofanya 20 kilo, and I managed to lift the sofa gitu. Artinya kekuatan ototnya itu 20 kilo. Tapi how do we measure love? Kalau kekuatan otot kita, the strength of our muscle itu is measured by the weight that we can lift, how do we measure love? Yesus bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, love is measured by our capacity to sacrifice for the good of others. Am I willing to sacrifice buat orang lain? Sacrifice itu contohnya paling gampang ya tadi tuh. Ada orang yang nyebelin banget datang ke kita, menguji kesabaran kita, and yet we smile. Karena kita mau belajar mencintai orang lain. We smile. And then ada orang yang benar-benar udah menguji kesabaran, and then kita tetap datang dan kita tetap belajar berusaha untuk mencintai dia. Ada orang yang demanding, ada orang yang nyebelin, ada orang yang ini bisa anywhere, di kantor kayak, di rumah kayak, di tempat kerjaan kayak, dimanapun kita berada, everything that we do, itu selalu menyangkut how much love we put into it. Contoh, one day Saint Francis of Assisi lagi jalan gitu ya, lagi jalan naik keledai gitu. Terus waktu dia lagi di atas keledai lagi jalan, tiba-tiba dia ngeliat ada orang di samping dia lewat sakit kusta. Lalu dia berusaha menjauh dong, karena takut ketularan gitu misalnya. Setelah dia udah agak jauh, dia sadar gitu. I shouldn't have done that gitu. So dia berhenti, dia turun dari keledainya, dan dia datengin itu orang yang sakit kusta, dan dia peluk. Nah, pertanyaan. Mana yang lebih banyak membutuhkan cinta? Ngomong begini nih, di Zoom, atau turun dari keledai untuk memeluk orang yang sakit kusta? Ya meluk orang yang sakit kusta lah. Kenapa? Because it takes a lot of courage, sacrifice. Orang yang merasa dirinya mungkin worthless, merasa dirinya kotor, merasa jadi berharga, karena si Saint Francis turun dan meluk dia gitu. So love is about how much we are willing to sacrifice for the good of others. Dan batasannya di mana? Yesus bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus kemudian menunjukkan itu dengan cara mati di kayu salib untuk sahabat-sahabatnya. Kita semuanya. So, think about it every time kita ngerasa kita mau marah sama orang, kita mau kesel sama orang, kita mau caci maki orang, kita mau ngukur, gue udah cukup kayaknya bantuin dia nih. In every relationship yang kita punya, coba kita evaluate gitu. How much love have I put into the relationship? Am I willing to sacrifice? Karena jangan-jangan kalau aku belum sacrifice, jangan-jangan I'm doing it not because of love. Bukan demi dia, tapi karena gue sendiri juga enjoy. That's why Mother Teresa pernah bilang, to love until it hurts. Karena kalau it doesn't hurt, jangan-jangan itu masih demi kebaikan diri kita sendiri. Contoh, ada sumbangan, butuh sumbangan. Oke, dan kita mau nyumbang nih, kita keluarin dompet, lalu kita mau nyumbang. Waktu kita mau nyumbang, waktu kita nyumbang dengan angka yang comfortable, oke, misalnya kita comfortable-nya ngasih 50.000 gitu misalnya. Buka dompet, kolektor gitu misalnya, keluarin duit 50.000 lalu kita kasih. I feel so comfortable ngasih 50.000. Jangan-jangan I do it for the sake of me, for the sake of myself aja, supaya I feel good. Kalau gue kasihnya agak lebih dikit, I feel good about myself. Tapi, kalau itu memang benar-benar demi kebaikan orang lain, maka Mother Teresa challenge kita, love until it hurts. Coba kita kasih yang, aduh gila nih, it hurts me when I give this much. It hurts me. Karena when it hurts,
kita tahu bahwa it's not for me, it's for other person. And itu yang ngebentuk kita untuk grow in love setiap hari, sehingga as we grow in love, we grow in holiness. And as we grow in holiness, we grow in joy. Orang yang paling happy adalah orang yang paling suci. Karena orang yang selalu memberikan dirinya buat orang lain, pasti merasa dirinya paling meaningful. Banyak orang ngerasa hidupnya nggak meaningful. Oke, kalau kita look back gitu, berapa banyak orang yang bunuh diri gitu, misalnya kaya raya, terkenal, populer, banyak yang bunuh diri gitu. Karena they're after the wrong thing gitu. Yang mereka kejar itu adalah karir, duit, and bukannya itu salah, bukan. Masalahnya adalah semuanya itu jadi goal, bukan jadi mean for a greater goal. Gimana sih caranya kita supaya meaningful? Contoh nih, kalau misalnya saya ini orangnya, saya nggak pernah mancing seumur hidup. Mungkin karena my parents juga nggak pernah ngajakin ya. Jadi saya nggak pernah mancing seumur hidup. Jadi saya nggak tahu, orang sih bilang mancing, ada yang bilang seru, ada yang bilang nggak seru. Tapi saya belum pernah seumur hidup. So imagine one day ada orang datang ke saya dan ngasih saya alat pancing. Alat pancingnya mahal. Karena saya nggak pernah mancing, saya nggak tertarik sama urusan mancing, jadi saya nggak tahu. Tapi saya pernah dikasih tahu bahwa ada alat pancing yang di ujung mata kailnya itu ada sensor. Dan sensornya itu bisa detect within range berapa puluh meter gitu, dia bisa detect ada ikan apa aja di sekitar situ gitu. Lalu di pegangan pancing itu ada screen gitu, kita bisa lihat gitu loh, ada list ikan. So anyway, katanya mahal harganya. Oke. So imagine one day ada orang datang ke saya dan ngasih saya alat pancing itu gitu. What would I do with it? Apakah alat pancingnya akan jadi meaningful? Enggak. Kenapa? Karena best thing I do adalah taruh di pojok ruangan, and then gue pandangin aja tuh alat pancing. Kalau ada yang datang, palingan saya bilang, lu lihat tuh alat pancing gue. Alat pancing gue keren banget tuh. Lu tau nggak? Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tapi useful nggak? Meaningful nggak? Enggak. Kenapa? Karena diam aja di pojok. Tapi imagine kalau misalnya saya suka mancing. Lalu one day ada orang datang ke saya, dan ngasih saya alat pancing yang relatively cheap. Murah, nggak canggih. Tongkat pancing yang biasa aja gitu, fishing rod yang standar, cenderung murah harganya. Tapi, when I go out buat mancing, saya pakai alat pancingnya. Useful, meaningful nggak? Meaningful. Walaupun dia murah, walaupun dia nggak smart, tapi waktu dipakai untuk tujuan di luar dirinya, dia jadi meaningful. So meaning is not about how much we can accumulate, tapi meaning is about how much we can share for the good of others. And love is about what we do for the good of others. Maka orang yang paling mencintai adalah orang yang paling suci, adalah orang yang paling happy, dan orang yang paling ngerasa hidupnya meaningful. Terakhir, kalau gitu, gimana caranya kita grow in holiness? Atau dalam kurung, grow in love. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saya dulu tuh struggling gitu, gimana sih kok mencintai diperintahkan dan sebagainya gitu. Tapi waktu saya lagi berusaha baca kitab suci gitu ya, terus saya nemu ini gitu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. And then it suddenly made sense gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kita nggak bisa memberikan kasih ke orang lain kalau kita nggak punya kasih. So, supaya kita bisa memberikan kasih ke orang lain, kita harus banyak menerima kasih dari Tuhan. Kalau hati kita berlimpah-limpah dengan kasih Tuhan, maka kita punya banyak kasih buat kita bagikan ke orang lain. Orang yang paling nggak sabar adalah orang yang paling nggak punya kasih di dalam hatinya. Karena semakin dia nggak punya kasih, semakin dia nggak sabar. Karena kasih itu sabar. Jadi kalau dia banyak kasih,
dia pasti banyak sabar. Orang yang paling murah hati itu adalah orang yang paling banyak kasih. Tapi orang yang paling pelit adalah orang yang paling gak punya kasih. Kenapa? Karena kasih itu murah hati. Murah hati berbagi waktu, murah hati berbagi talent, murah hati berbagi resource, murah hati berbagi apapun yang bisa dibagi for the good of others. Maka gue suka bilang kalau orang nanya, what is rich for you? Gue selalu bilang bahwa rich is not about how much we accumulate or we gain, tapi rich is about how much we share for the good of others. Karena semakin banyak kita berbagi, semakin kaya kita di hadapan Tuhan. Semakin kita grow in love, semakin kita grow in holiness, semakin kita grow in joy, dan semakin kita grow in meaning. So, kalau kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita perlu menerima kasih Allah sebanyak-banyaknya. Gimana caranya menerima kasih Allah sebanyak-banyaknya? Ya doalah yang banyak. Baca kitab suci lah yang banyak. Ekaristilah yang banyak. Ada pepatah yang bilang, we become what we eat. So, kalau Yesus itu adalah kasih dan kita mau jadi seperti Yesus, kita harus banyak consume Jesus. Lewat apa? Lewat baca kitab suci, lewat doa, lewat the Eucharist, even spiritual communion. Yes. Bayangin, gue suka share kalau kita tiap hari makan babi gitu misalnya ya. Kita cuma makan babi nih, nggak makan yang lain nih. Cuma babi doang yang kita makan. Jadi breakfast makan bacon, lunch makan babi panggang sambal matah, malam makan baby back ribs, besok paginya makan lapcong, siangnya makan bakut, malamnya makan chashu, besok siang lagi makan babi kecap, siangnya makan babi hong, malamnya makan kaki babi, besokannya. So basically, setiap hari kita nggak makan yang lain, cuma makan babi. Yang terjadi ya, itu ya, the nutrition yang diabsorb oleh usus kita, itu semua babi. And then sama badan kita diolah, jadi sel-sel tubuh kita. In other words, every single cell yang ada dari badan kita, yang ada di badan kita, itu berasal dari apa yang kita makan. Bener kan? Kalau ada pepatah yang bilang, we become what we eat. So kalau kita mau jadi seperti Yesus, consume Jesus sebanyak-banyaknya. The Eucharist, even spiritual communion. Doa, menerima rahmat Tuhan. Doa, orang seringkali bilang, gue gak punya waktu buat doa. Dan gue suka bilang, it's wrong man. Kita bukannya gak punya waktu, kita gak punya iman. Bukan gak punya waktu. Kenapa? Karena kita gak percaya bahwa waktu yang kita spend di doa, itu impactful di dalam hidup kita. So instead of praying, we choose to do other things. Karena kita pikir other things itu lebih impactful di dalam hidup kita. Lebih useful. So we don't pray. Tapi kalau kita tahu bahwa doa itu very impactful di dalam hidup kita, dan mungkin kita akan prioritize prayer over other things. Yang terjadi adalah dalam hidup kita sehari-hari, kita prioritize yang lain, sehingga malam sebelum tidur, kita udah ngantuk, udah capek, dan kita nggak punya waktu lagi buat doa. Dan kita bilang kita nggak punya waktu. It's not about the time, it's about the faith. Karena kalau kita percaya doa itu impactful, kita akan allocate waktu untuk doa. Kita akan prioritize prayer. And as we pray more and more, we receive God's grace more and more. And then we grow in love. And then as we grow in love, we grow in patience. We grow in joy. We grow in meaning. We grow in holiness. Okay. So, terima cinta Tuhan sebanyak-banyaknya supaya kita juga bisa membagikan cinta itu kepada orang lain. So, kita nggak cuma terima buat diri kita, tapi kita juga bagikan itu ke orang lain. Saint Francis de Sales bilang, you learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working, and so you learn to love
by loving. So, ya exercise saja setiap hari. Tiap kali ada orang yang nyebelin, berusaha sabar, senyum. Ada orang yang bikin salah, sebelum dia minta maaf, ampunin duluan. Sebelum dia, kalau dia, atau Yesus bilang, walk the extra mile. Kalau dia minta ditemenin jalan 1 mile, temenin dia 2 miles. Kalau dia, so do extra buat orang lain. Sacrifice for the good of other people. And then as we learn to sacrifice sedikit demi sedikit setiap hari, tanpa kita sadar, we grow bigger and bigger and bigger in love. And as we grow bigger and bigger and bigger in love, we grow in holiness more and more. So, holiness is not about big things. Kalau kita baca Santo Santa tuh, wah dia mendirikan kongregasi ini, dia bisa itu. No, it's not about that. It's about little things yang we do with love every day. Di rumah, di kantor, di tempat kita studi, di community, dimanapun. Dimanapun. Santa Teresa, anak-anak Yesus, bilang bahwa waktu dia masih kecil, dia bilang bahwa ditanyain, kamu udah gede mau jadi apa? Terus dia mikir gitu, jadi apa ya? Akhirnya dia jawab, I know what I want to be when I grow up. Dia bilang, I want to become a saint. Terus tantenya yang denger bilang, gila kamu sombong banget. Terus dia bilang, no, dia bilang, I know that I will become a saint not because of my ability, dia bilang. Bukan karena kehebatanku, tetapi karena cinta Tuhan itu begitu besar, sehingga cinta itu sanggup mengubah aku menjadi suci. Aku nggak sanggup jadi santa, tapi cinta Tuhan sanggup mengubahku menjadi santa. So dia bilang, semua orang yang percaya akan kekuatan cinta Tuhan, harusnya percaya bahwa dia bisa menjadi seorang santo ataupun santa. So I'm thinking one day, I'm hoping, I'm praying, I'm wishing, one day, mungkin 200 tahun dari sekarang, waktu kita lagi doa di gereja, umat Katolik doa di gereja, mungkin mereka akan doanya, Santa Mariska dari Jakarta, doakanlah kami, or any one of us. Karena kalau masing-masing dari kita believe that God's love is greater than my sinfulness, then His love is able to make us holy. Kita jadi suci bukan karena kehebatan kita, tapi karena kehebatan cinta Tuhan yang sanggup mengubah kita. As long as we say yes to His invitation. Terakhir, senang banget waktu di akhir John Paul II meninggal. Sebelum dia meninggal, waktu dia diranjang, lalu di St. Peter Square di halamannya itu banyak anak-anak muda pada duduk, ada yang nangis, ada yang doa rosary. Di atas di ranjangnya JP2 bilang, I have looked for you and you have come to me. Thank you, kata JP2. Dia bilang sepanjang pontificalnya dia ya, he has been searching for young people, supaya young people itu willing to say yes to the invitation of holiness. And di akhir hidupnya dia bilang, now you have come to me. Thank you. Karena dia tahu bahwa worldwide young people are responding positively to the invitation of holiness. So, in the same way, kita semua juga diundang. Dan kalau kita percaya akan cinta Tuhan, kita pasti percaya bahwa masing-masing dari kita juga one day bisa jadi santo-santa in the modern world. Oke, I stop right here. Kalau ada yang mau share, ada yang mau nanya, ada yang mau comments or anything, silahkan. Oke, hai Koriko, selamat malam. Hai juga. Ricardo, mungkin Yes, ada sedikit pertanyaan aja, atau mungkin Koriko mungkin bisa sharing something gitu ya. Kalau kita ada panggilan untuk jadi holy, itu kan istilahnya kita berusaha untuk memberi, kita berusaha untuk mengasihi dan yang lain-lain. Tapi kan terkadang dunia ini terlalu banyak distraction, apakah itu hal-hal yang buruk seperti trauma, luka batin dan lain-lain, atau hal-hal yang menggiurkan gitu, seperti impian yang duniawi gitulah. Ya. Nah, mungkin bisa sharing nggak, maksudnya gimana caranya supaya kita bisa
bisa menghindari distortion itu atau distraction itu, supaya apa ya, kita lebih tahan gitu loh untuk bisa jadi pribadi yang benar-benar kasihnya itu tulus gitu. Ada nggak? Maksudnya bisa dijawab nggak kayak gini? Thank you. Ya, oke. Thank you, Ricardo. Saya selalu percaya what you feed will grow, what you starve will die. So kalau kita mau kita grow in love, kita grow in faith, so kita mesti kasih makan terus tuh. Dengan cara apa? Dengan cara tadi tuh banyak doa, banyak baca kitab suci. Nah, ini penting banget. Tapi orang seringkali berpikir ini klise. Orang seringkali pikir, gue udah tau lah mesti doa, gue udah tau lah gue mesti baca kitab suci, bla 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 gitu. Tapi orang seringkali pikir tuh begini, dia kira doa sekali, baca kitab suci sekali, besokannya berubah jadi santo atau santa langsung. It doesn't happen that way. Tapi orang grow waktu dia setia ngejalanin itu. And then the grace will accumulate. Okay? And then waktu dia udah jalanin setia gitu ya, and then waktu dia look back, dia akan ngelihat ada progress. Orang seringkali berpikir, dia doa dua kali dia doa, 2 kali dia baca kitab suci, dia nggak ngerasa ada perubahan, and then dia stop, and then dia quit. Now, growing in God is not about formula. Orang seringkali pikir bahwa growing in God itu seperti minum obat. Jadi kalau kita sakit pilek hari ini, minum obat 2-3 hari, pileknya hilang. It's not. Okay? Growing in God itu solusinya bukan seperti obat. Tapi growing in God, solusinya itu adalah faithful relationship. Artinya, doa setiap hari, consistently, every day. Ambil waktu yang agak banyak. And jangan ngukur, seminggu kok nggak terjadi perubahan. No. We're talking about perjalanan panjang. Karena holiness is a lifelong journey gitu. Gitu juga baca kitab suci. Nah, tapi catatan yang penting juga adalah Yesus. Waktu Yesus ngajak murid-muridnya untuk grow in love, itu in the context of community life. Ini penting banget. Sebelum Yesus ngajak murid-muridnya untuk bertumbuh, sebelum Yesus ngajarin dia, sebelum Yesus ngutus mereka, sebelum Yesus ngasih tugas ini itu ke mereka, first thing yang Yesus lakuin adalah memanggil mereka semua and then put them in a community. 12 orang. And then dengan 12 orang itu, they are accountable to one another. Artinya kemana-mana mereka sama-sama terus. Nah, ada banyak orang yang hidup di dalam komunitas. Itu sebetulnya itu very ideal, karena kalau kita stay di dalam community, kita mau nggak mau harus ketemu sama orang yang sama terus-menerus, and kita tuh nggak tahan pakai topeng yang sama tuh kelamaan. Pasti kelihatan jelek-jeleknya. Now, unfortunately, banyak orang begitu mulai nggak tahan di komunitas, dia keluar. Padahal, waktu dia stay, itu di situ dia lagi diajarin sama Tuhan. Belajarlah sabar sama orang yang kamu temuin setiap hari yang menguji kesabaranmu. Atau, this is interesting, Pope Francis bilang begini, dia quoting from Saint Ignatius of Loyola. Dia bilang, the only way to humility is humiliation. And kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin jadi orang yang rendah hati, Tuhan. Tuhan masukin ke dalam komunitas. Yang di komunitas, kita ketemu orang yang humiliate kita. Karena orangnya mungkin jelek-jelekin kita, mungkin orangnya bikin kita jadi kesel, bikin kita jadi marah, and bikin kita jadi helpless. And begitu kita ngerasa itu, what do we do? Instead of staying there, invoking God's grace, so that I can grow, yang kita lakukan adalah kita quit community, kita pergi. So, waktu Tuhan mau ngebentuk kita, nggak jadi tuh. Karena kita lari terus. Sementara kalau community, di mana settingnya itu satu sama lain itu punya komitmen, punya accountability to one another, mau nggak mau, kita mesti berhadapan sama orang yang bikin aku belajar lebih sabar. Mau nggak mau, aku belajar untuk be patient sama dia, be more loving kalau ngomong sama dia, lebih lemah lembut kalau ngomong sama dia. Padahal mungkin bukan salahku,
salahnya dia aja, misalnya lo aja yang oversensitif, gue ngomong normal, lo bilang gue udah marah-marah gitu. Tapi lewat itu kita belajar gitu. Okay? So, relationship sama Tuhan yang perlu di-maintain long term, sama relationship di dalam community di mana kita ada a certain degree of commitment and accountability. And kalau kita stay di situ lama ya, pasti grow in love. Pasti grow in holiness. Nggak mungkin enggak. Tapi ingat, jangan diukur lewat seminggu, 2 minggu. It has to be a long journey. And then waktu kita ngeliat ke belakang, kita ngeliat bahwa Tuhan udah ngerubah kita pelan-pelan. Itu bro. Ya, thank you Koriko. Thank you. Ada lagi yang mau nanya? Ada pertanyaan Koriko di chat. Oh, oke. Koriko bisa baca atau mau dibacain? Bisa. Oke. Anyway, aku mau tanya, bila berjumpa dengan orang menyebalkan, entah yang pernah memfitnah, atau yang bilang saya belum pernah retret, atau bilang saya belum pernah retret, atau sesungguhnya saya tidak kenal kamu, sebetulnya orang-orang seperti itu apa nggak suka atau kerasukan setan atau bagaimana? Karena dari pengalaman itu aku pernah mengalami, maka dari itulah hati-hati mau ngomong apapun. Oke, sama nih penyakitnya nih, di mana-mana nih kayak begini. This kind of thing ya, buat Gary ya, this kind of thing happens in any community. Any community. Nggak ada komunitas yang nggak ngalamin ini. Cuman masalahnya seberapa intens saja, tapi setiap komunitas pasti ada yang beginian. Oke? Jadi kalau misalnya ngalamin ini, I don't know if you're part of JP2 atau enggak gitu ya, tapi if you're part of JP2 and you think that di tempat lain nggak begini, pertama-tama, no. Di mana-mana begini. Ini standar, oke? Nah, tapi kalau misalnya dia begitu, biasanya tuh hurt people gitu ya. Hurt people, orang yang terluka, itu melukai orang lain. Oke? Dan kadang-kala kita nggak ngerti gitu. Banyak terjadi di komunitas misalnya begini. Misalnya ini tangan saya nih, kayak begini nih. Ada temen di sebelah saya, nggak sadar, negor saya. Rick! Dia nggak tahu, di balik baju saya nih mungkin tangan saya ada luka di sini. Tapi karena ketutupan sama baju, kan dia nggak tahu ya. Dia bilang, hey Rick, begitu dia pukul tangan saya kesel kan. Sakit gila lo. Tangan saya langsung refleks, jangan dong gitu. Dan waktu saya begini, saya mukul dia dan saya melukai dia juga. Ada sering kali kejadian saling melukai bukan karena orangnya jahat, tapi karena orang punya luka. It's not about bad people. It's about hurt people. So kalau ada orang yang memfitnah kamu atau ngomongin hal-hal yang bikin kamu terluka, mungkin pertama-tama orang itu punya luka. Mungkin pertama-tama dia punya masalah di masa lalunya dia yang kita nggak tahu apa sehingga dia jadi begitu gitu. Tapi apa yang dia lakukan itu jadinya melukai kamu gitu. And it's okay. What you need to do adalah ngampunin dia. Yesus bilang kita diundang untuk mengampuni orang 70 kali 7 kali. Apakah itu karena dia orang-orang seperti itu apa nggak suka atau kerasukan setan atau bagaimana? No. Oke, kalau kerasukan setan mungkin efeknya beda gitu kalau kita nonton film-film orang kerasukan setan. Kalau begini nih model yang ngomongin orang yang begini ya, most of the times ini orang yang terluka. Dan orang yang terluka tuh kan begini ya, orang yang terluka tuh love tank-nya tuh kosong. Jadi hati kita tuh kan ada rongga yang normalnya, yang sehatnya tuh kalau dipenuhi oleh cinta Tuhan. Tapi kalau hatinya tuh kosong dari cinta Tuhan, dia akan craving for love. And caranya dia craving for love adalah dia trying to get attention dari orang-orang. Kita masing-masing pasti punya temen yang kalau kita ingat-ingat gitu ya, di mana ada dia selalu ingin jadi center of attention. Okay? Itu biasanya berangkat dari dia punya luka, sehingga dia craving for love. And dia craving for love-nya dengan cara trying to get attention, atau karena dia luka, ada luka lalu tangki cintanya kosong, dia jadi gampang melukai orang lain. Dia nggak empati, dia reaktif, dia impulsif, and it happened that ada orang lain yang jadi terluka gara-gara dia gitu. And orang itu juga kemudian kalau gara-gara dia orang lain jadi mudah terluka, orang yang mudah terluka itu mungkin juga karena tangki cintanya kurang juga. Oke, so it's okay gitu. And ini adalah hal yang biasa terjadi di komunitas karena lewat ini Tuhan bekerja buat
menguduskan kita, memurnikan cinta kita, dan membawa kita mendekat ke Tuhan. So, if you experience such thing, my advice would be datang ke Tuhan, bawa luka-luka kamu ke Tuhan, and minta cinta Tuhan buat menyembuhkan luka kamu, but then at the same time doain dia. Karena jangan-jangan dia punya pengalaman terluka yang lebih parah daripada yang pernah kamu alami. Tapi lewat ini, kita semua diundang sama Tuhan untuk jadi lebih bergantung, jadi lebih mencari Tuhan, and belajar mencintai. This example, this is a perfect example of God's invitation for us to grow in love. Nggak ada orang yang grow in love yang nggak terluka. Nggak ada. Nggak ada. Orang yang diundang sama Tuhan untuk grow in love pasti akan mengalami luka. And luka is not that bad. Gue dulu struggling gitu. Maksudnya gue ngerasa kadang-kadang, aduh, kalau gue ngebandingin diri gue sama Yesus, Yesus suci banget ya, gue banyak dosa, bla bla bla. Until one day, waktu lagi ngelihat gambar hati kudus Yesus, hati kudus Yesus kalau masih ingat, ada yang tahu gambarnya, itu hatinya Yesus, lalu dikelilingin sama duri, and bleeding, and terluka gitu. And then when I look at that, gue ngerasa terhibur gitu. Karena gue ngerasa, ada yang sama dari diri gue sama Yesus gitu loh. Kita sama-sama punya luka gitu loh. Kayak gitu tuh. I can identify myself with Jesus. Di dalam kekudusan gue nggak ada apa-apanya. Gue nggak bisa bandingin diri gue sama Yesus. Tapi kalau gue ngelihat dia terluka, I can relate. I can identify myself with him gitu loh. Karena it is through the pain that I go through in my heart, I can associate myself with Jesus gitu loh. Karena dia juga pernah ngalamin luka itu karena dia mencintai. So, luka bukan sesuatu yang jelek, tapi kita bisa bawa terus ke Tuhan, supaya melalui luka itu kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang lebih di dalam hidup kita. Koriko, sorry, saya ada satu pertanyaan lagi kalau boleh, kalau yang. Ya. Oke. Ini mau tanya bahwa gimana ya? Kita lagi bicara tentang holiness gitu. Kalau dari tadi kan kita bicara supaya kita bisa jadi kasih buat orang lain, terus kita bisa menyebarkan jadi love buat sekeliling kita. Tapi saya juga menjumpai banyak teman-teman juga yang sebenarnya masih struggle sama dirinya sendiri gitu. Jadi dia masih misalnya karena kita kan terbentuk, manusia yang terbentuk gitu ya. Sometimes mungkin ada orang yang mengalami addiction, like food addiction, kayak makan babi itu 3-4 hari terus-terusan misalnya, atau mungkin like sex addiction, atau mungkin kayak drugs addiction and everything. Itu apakah itu menghalangi kita untuk jadi holy atau gimana, Koriko? Kalau dari tadi kita ngomongin untuk orang lain, kalau gimana kita bisa love ourselves gitu? Is it important, like gimana itu bisa handle itu? Iya, addiction ya. Orang yang addicted itu, orang yang mengalami certain addiction itu sama isunya. Karena hatinya tuh craving for love. Tapi dia cari cara untuk mengisi love-nya itu di tempat yang salah. Dia mencari satisfaction, dia mencari fulfillment di tempat yang salah. Dia pikir dengan dia consume porn, dia bisa be satisfied, bisa fulfilled. Dia pikir dengan dia consume pork, ada pork, dia pikir dia bisa fully satisfied. Tetapi semuanya itu fake. Semuanya itu nggak bisa memuaskan dia. Karena fulfillment hanya ditemukan waktu hatinya penuh dengan cinta Tuhan. Maka orang yang mengalami addiction karena luka-luka batinnya dia, misalnya gitu ya, solusinya apa? Waktu luka-lukanya ini disembuhkan, waktu cinta Tuhan itu penuh atas dia, addiction-nya mulai hilang. Karena pelan-pelan addiction-nya akhirnya hilang dalam hidup dia. Jadi solusinya sama. Solusinya adalah cinta Tuhan. Karena kalau dia nggak ngalamin cinta Tuhan, dia nggak akan pernah ngalamin kebebasan di dalam hidupnya dia. Oke, thank you. Karena saya merasa sering kayak the more we resist, actually the more we find it difficult to exit gitu kan. Tapi ya balik lagi, bener sih yang Koriko bilang, kayak kita harus full of love dulu daripada resist ourselves. Ya gitu. So thanks for sharing anyway.
Ya. Gini deh, ini kan kita Diana ngatur 3 kali pertemuan nih kan ya. Yang this time I share about holiness, yang kedua nanti soal image, kita dipanggil according to God's image untuk mencintai with our body and stuff segala macam. Nanti yang ketiga I will share about ini deh, soal addiction yang terkait sama our body, sex addiction, porn dan sebagainya, and gimana itu relate dengan journey kita menuju holiness gitu ya. Halo. Mungkin yang lain ada pertanyaan, boleh silakan unmute aja. Halo. Ya. Yes, Ya, kedengeran ya suaranya? yes kedengeran. Aku mau nanya nih kok, Ya. holiness itu kan growing in love ya. Terus apa dasar ayatnya itu kan si 1 Korintus 13 itu kan, kasih itu sabar, bla bla bla. Maksudnya kayak kalau sabar kita udah tahu sabar tuh kayak gimana, murah hati itu kayak gimana dan seterusnya. Cuman ada yang aku masih bingung sih, kayak yang ayat ke-7. Dia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu masih bisa ditangkap. Tapi mengharapkan segala sesuatu tuh kayak gimana? Jadi kayak di ayat ini ada menutupi segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu, itu yang kayak gimana sih gitu. Thank you. Menutupi segala sesuatu tuh maksudnya segala sesuatu yang nggak benar, yang tadinya mungkin kita, contoh tuh misalnya orang yang ayat sebelumnya kan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, nggak ngebongkar kejelekan orang lain, nggak expose kelemahan orang lain. Love basically covers people. Semua yang jelek nggak mau diangkat. Love itu protecting people, nggak mau ngumbar kejelekan orang lain, negatifnya orang lain. Percaya segala sesuatu, sikap hatinya tuh positif gitu. Bukan yang dikit-dikit negatif, dikit-dikit curiga, dikit-dikit takut, dikit-dikit sensitif gitu. Tapi karena dia hatinya besar, hatinya luas, maka dia percaya akan semua yang baik. Dia going into that direction. Bukan orang yang negatif sehingga dikit-dikit curiga dan nggak percaya sama orang lain. Coba kalau kita perhatiin, orang yang sedikit-sedikit nggak percaya dan sedikit-sedikit curiga, kan biasanya orang yang terluka ya. Orang yang luka, banyak kecewa, itu biasanya dikit-dikit nggak percaya tuh sama orang lain. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit cautious sama orang lain, dikit-dikit. Kenapa? Itu kan karena luka. Dan luka itu kenapa? Luka itu karena hatinya nggak penuh dengan cinta Tuhan. Semakin hatinya dipenuhi dengan cinta Tuhan, maka dia mengatasi semua luka-lukanya dia, hatinya menjadi luas, hatinya menjadi besar, sehingga dia nggak perlu expose semua yang jelek dari orang lain, dia menutupi segala sesuatu, dan dia percaya segala sesuatu. Ada satu lagi kok yang belum, mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan segala, oh iya sama, along the line sama. Basically dia berani berharap jadinya gitu loh. Dia berani berharap, dia mengharapkan segala sesuatu gitu. Semua yang baik, semua yang oke, itu dia berani berharap. Sementara kalau orang yang banyak luka, yang curigaan, itu kan apatis, negatif. And orang yang negatif dan nggak mau berharap, nggak mau looking forward ke hal yang baik di depan juga biasanya dari luka juga. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan kayak optimis gitu ya, sebenarnya. Actually, beberapa bulan yang lalu, Monsignor Ignatius Suharyo kasih distinction yang jelas banget antara optimis sama harapan. Pernah dengar nggak di homilinya dia? Atau di bukunya dia pernah nulis ada perbedaan antara optimisme dan harapan. Optimis itu dibangun di atas apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat itu baik, kita jadi optimis. Begitu yang kita lihat itu berubah jadi jelek, optimisme kita hilang dan kita jadi pesimis. Bedanya sama harapan adalah, harapan dibangun di atas janji Tuhan. Bukan dibangun di atas realita yang kita lihat. Harapan itu, kalau kita ngelihat situasinya positif, kita berharap. Kalau situasinya menjadi negatif, kita tetap berharap, tidak kehilangan harapan, karena dasar dari harapan bukan apa yang dilihat oleh mata, tetapi janji Tuhan yang pasti Tuhan akan genapi di dalam hidup kita.
Jadi kayak iman dong. Exactly. Harapan itu align-nya sama iman. Tetapi optimisme itu based on reality. Kalau realitinya jelek, dia jadi pesimis. Nah, panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah bukan optimis, tapi berharap. Harapan. Thank you kok. Boleh nanya satu lagi nggak? Oke. Boleh. Oke, sorry. Boleh. Ngelanjutin yang tadi sih. Berarti kan bukan cuman optimis, tapi juga kayak berharap dengan penuh iman gitu ya. Sebenarnya tadi ada satu ayat lagi yang menarik juga. Kayak kalau kamu tidak memiliki kasih, kalau misalnya bisa punya iman yang memindahkan gunung, bla bla bla, tapi nggak punya kasih kan sama juga bohong gitu ya. Ya. Nah, emang bisa ya kita punya iman yang sempurna, tapi kita nggak punya kasih? Punya iman yang sempurna tapi nggak punya kasih. Mungkin perlu dibacanya di dalam konteks gimana Paulus menuliskan ini sebagai message untuk promote love. Kalau kita baca di bagian bawah kan ada iman, ada harapan, ada kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Karena at some point iman akan habis. Iman kan kita percaya walaupun kita nggak ngeliat, tapi one day waktu kita udah ketemu Tuhan, kita udah ngeliat, berarti udah nggak butuh iman lagi gitu kan. Harapan juga gitu kan. Hari ini kita berharap nanti masuk surga. Waktu kita udah masuk surga udah nggak butuh harapan lagi karena kita udah ada di sana gitu. Tapi kasih waktu kita ada di sana, kasih masih ada terus. Karena kita tetap berelasi dengan Tuhan. So dalam terang itu Paulus mencoba menekankan pentingnya kasih dengan mengatakan bahwa lu sehebat apapun iman lo gitu ya, at some point iman akan berhenti dan kasih yang akan terus menang gitu loh. At the end of the day dia bilang it's about love. It's not about iman yang bisa memindahkan gunung. So kita perlu baca di dalam konteks itu gitu supaya kemudian kita nggak jadi mempertentangkan secara teologis antara iman dan kasih. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti sih. Jadi maksudnya kayak base-nya lainnya tuh pertama-tama kasih itu bisa grow jadi iman. Bener gak sih? Bukan. Apa ya? Bukan. Ya pokoknya maksudnya kayak iya, ada 3 virtue, gereja bilang ada 3 theological virtue, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jadi waktu iman udah berhenti, harapan udah berhenti, kasih itu masih ada. So in other words, Paulus mau bilang bahwa kasih itu kekal, kasih itu selama-lamanya, kasih itu Allah. Sedangkan iman itu gift. Kita menanggapi Tuhan itu dengan iman, kita menanggapi Tuhan itu dengan harapan. Tapi kasih itu is far greater beyond all that gitu. And one day pun waktu iman dan harapan udah habis, kasih itu masih ada. Maka dia berusaha untuk menggambarkan itu dan dia ungkapkan dengan bilang bahwa kalau kamu punya iman bisa memindahkan gunung aja, tapi kalau kamu nggak punya kasih, itu nggak ada gunanya. Karena it's not about how you perform to move mountains, tapi it's about how you relate to one another. So, konteksnya itu waktu Paulus bilang. Sama kan, misalnya juga kayak tadi gitu Paulus ngomong dengan bahasa malaikat. Masa sih ada orang udah ngobrol sama malaikat dan dia nggak suci gitu kan? Kalau kita lihat di tokoh-tokoh di perjanjian lama atau perjanjian, kalau orang sampai ngalamin bisa ngomong sama malaikat itu udah pasti orang suci gitu. Tapi kan bukan itu sebetulnya yang dia mau angkat. Yang dia mau tekankan adalah it's not about the language, it's about love. It's not about moving mountains. It's about love gitu. So, itu yang mau dikasih, mau di underline sama Paulus. Oke. Jadi sebenarnya ini kayak cuman istilahnya ekstrimnya ya. Ekstrimnya kalau misalnya punya iman sempurna pun tanpa kasih itu nggak ada artinya. Oke. Dia mau bikin comparison, tapi tentu bukan berarti bahwa ini nggak ada artinya sama sekali. Tapi kalau di compare, then definitely. Kalau Allah itu adalah kasih, maka semua nggak bisa di-compare sama kasih.
Atau kalau ingat ada cerita di bagian lain lagi kan, ingat nggak Yesus pernah bilang begini. Pada hari-hari terakhir akan ada orang datang kepada aku dan bilang, Tuhan, aku mengusir setan-setan demi namamu. Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit. Itu butuh iman nggak? Butuh iman. Tapi terus Yesus bilang begini, Butuh. enyahlah kamu daripada aku karena aku nggak kenal kamu. Oke? Karunia itu nggak menunjukkan kekudusan orang. Contoh nih misalnya nih di antara kita nih ada yang sakit terus mati gitu misalnya, si Alphonse nih misalnya mati. Terus udah gitu, terus saya datang gitu ke Alphonse. Terus saya numpangin tangan atas Alphonse. Terus saya bilang, Alphonse, dalam nama Tuhan Yesus, bangun. Terus dia bangun dari matinya, hidup lagi gitu. Apakah itu artinya saya suci? Enggak. Itu artinya Tuhan mencintai Alphonse. Oke. Tuhan kasih karunia saya untuk membangkitkan Alphonse. Tetapi kesucian saya tidak ditentukan oleh kehebatan karunia saya. Saya bisa doain orang itu mati lalu bangkit lagi. Saya bisa doain handphone berubah jadi mobil misalnya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu nggak punya kasih, kamu nggak ada gunanya. Maka Yesus kasih contoh itu jelas banget. Walaupun kamu bernubuat dalam namaku, walaupun kamu mengusir setan-setan demi namaku, walaupun kamu menyembuhkan orang sakit demi namaku, tapi kalau kamu tidak melakukan perintahku yaitu kasih, aku tidak kenal sama kamu. Enyahlah daripadaku. So di dalam konteks itu, kalau kamu punya iman yang sempurna, memindahkan gunung misalnya, but then if you don't treat one another with love, kamu nggak ada gunanya. Mirip ya, bagian yang ini sama yang Yesus ngomong. Iya. Kita kadang-kadang tuh kagum sama orang tuh karena karunia-karunianya dia gitu, karisma-karismanya dia gitu. Dan kita kira karena dia punya karisma yang hebat, maka dia suci. Karena dia doain orang dan orang lain sembuh, maka dia suci. Belum tentu. Sekali waktu nih, ini this is long time ago waktu saya masih kuliah. Ada satu misa penyembuhan nih. Waktu itu yang mimpin satu orang Romo namanya Father, lupa namanya siapa. Anyway, Romo udah meninggal. Jadi di acaranya dia itu habis misa ada doa penyembuhan. Lalu waktu doa penyembuhan dia lagi doa di depan, terus karena bandnya di depan musiknya kenceng banget, itu ada yang mukul drum kenceng banget, subwoofernya kenceng banget, ada banner di pinggir hall, di pinggir gereja gitu, bannernya jatuh. Begitu banner jatuh, nimpa satu ibu-ibu. Ibu-ibunya tuh bongkok karena dia sakit skoliosis. Gitu. Nah, karena dia skoliosis, ketiban sama banner, begitu boom ketiban, ibunya jatuh, begitu dia bangun berdiri, tiba-tiba dia tegak. Gitu. Jadi, begitu dia tegak, sembuh. Tulang punggungnya yang bengkok tuh udah jadi lurus gitu. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan pakai banner buat nyembuhin ibu ini. So, Tuhan bisa pakai apa aja buat nyembuhin. And itu bukan berarti bahwa bannernya itu seperti Santo-Santa. Karena banner nggak mencintai gitu. Tuhan bisa pakai apa aja gitu. Kalau kita ketemu sama orang yang tuh bisa perform miracles, bisa nyembuhin orang sakit, bisa bangkitin orang mati. Yesus bilang, kalau kamu nggak mencintai, aku nggak kenal kamu gitu. So bisa aja Tuhan kasih karisma buat dia, kasih karunia buat dia. Dia pakai karunianya, tapi dalam relationship-nya dia sama orang-orang dia nggak mencintai gitu. Dan Paulus bilang itu sebabnya kamu nggak ada gunanya. Oke. Masih ada pertanyaan yang lain dari anybody else? None? Ya udah saya nanya deh habis itu. Saya ngantri panjang soalnya kok dari tadi mau nanya tapi nggak enak. Kan dari tadi Koriko fokusnya kepada cinta kepada orang lain kan. Like we must in order to apa tadi tulisnya Mother Teresa said to love until it hurts. Berarti itu kan standarnya Santo ya, to love
to give so much of ourselves that it has to hurt. Tapi kan I don't know ya, realistically is that what is expected of us? Jadi kalau kita ketemu orang yang sakitin kita terus dan orang yang kayak tadi example yang Koriko kasih kan di komunitas, kalau ketemu orang yang nyebelin, yang sakitin, kita harus mengasih lebih banyak. Tapi kan I think there's a limit to that. Like how much we can take before we cannot take it also, atau is just endure until endure, just endure aja. Gini, the limit is our capacity to love. Buat Yesus, the limit is his own death. And kita dipanggil untuk imitate Jesus. Hari ini mungkin kita nggak bisa seperti dia, tapi we are growing in that direction. Kita masing-masing, cinta kita masih sangat tiny gitu. Tapi kita dipanggil untuk jadi seperti itu gitu. Atau kita bisa kasih contoh yang lebih real gitu ya. Ada orang tua yang mencintai anaknya. Waktu orang tua mencintai anaknya, they may actually imitate Jesus to the point of death. Contoh, misalnya kalau ada orang tua, atau ada Santa siapa? Gianna Molla ya kalau nggak salah. A modern saint, yang waktu itu dia lagi hamil, dan waktu dia lagi hamil, dia sakit, to the point di mana kalau dia mau ngelahirin anaknya, dia mesti take such a great risk gitu. And dia ambil risknya, dan akhirnya habis anaknya dilahirin, dia meninggal setelah itu gitu. That's the kind of love yang willing to sacrifice to the point of death gitu. So in the same way, kita semua juga dipanggil untuk jadi seperti itu gitu. Tapi tentu masing-masing dari kita punya tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. And so we learn to grow in that direction. Not necessarily bahwa hari ini kita udah harus menjadi seperti itu overnight. Enggak. Tapi that is our goal. That is the direction. Lain sama, bedain ini sama, ada situasi di komunitas, ada orang yang sangat-sangat menyebalkan dan mengganggu orang banyak sehingga dia perlu ditegur. That's a different story. That's a different story. Oke. Ditegur benar-benar demi kebaikan dia. Bukan karena kita udah impatient sama dia, sehingga kita mau melampiaskan kemarahan kita ke dia dengan cara menegur dia. Beda sama, aku sebetulnya sabar sama dia. Aku nggak ada masalah kalau dia lakukan itu terus-menerus kepadaku. I'm good with that. I can take it. I can absorb semua pain yang dia cause. But it's not good for him. And it's not good for the community. So, I will come to him or her, and then bilangin dia, lo tuh nggak benar gitu. Lo tuh mestinya begini. Dan itu namanya menegur di dalam kasih. Itu part of loving juga. Tapi we have to be really honest sama diri kita sendiri. Am I doing it for that person's good? Atau am I doing it untuk melampiaskan kemarahanku karena aku nggak sabar sama dia? And there is a very thin line between the two of them. Oke, okay? Jadi lihat situasinya gimana gitu, lihat konteksnya gimana. Koriko, what's your take on current movements, especially popular in sosmed? Love yourself. I mean, it protects us with good, wise boundaries, protects us from toxic relationships. Oh, mungkin pertanyaannya lebih ke where is the line between boundaries and loving others kali. Ya bukan Sheni atau I salah paham. Ada di chat sih kok mungkin. Ya. What's your take on current movement, especially popular in social media? Love yourself. It protects us with good, wise boundaries, protects us from toxic relationship. It also protects us from possible meaningful relationship. Karena love yourself, seringkali yang terjadi adalah by saying love yourself, we want to take control of ourselves gitu loh. Take control of yourself, make decision over your own self gitu. Dan padahal to love is always to be vulnerable towards others. Kalau kita nggak pernah mau terluka, jangan pernah mencintai orang lain, bukan? To love
is always to be vulnerable to others. Kalau kita nggak pernah mau vulnerable sama orang lain, kita nggak pernah benar-benar belajar mencintai orang lain. Does that answer the question, Shen? So, love yourself-nya, ya, but perlu proses kayaknya. Iya, betul. Makanya pertanyaannya, love yourself-nya to what degree? Okay, our Christian faith actually ngajak kita untuk mencintai diri kita dengan sehat gitu loh. To take care of ourselves. Maka perintah Yesus, cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. So yes, there is a room di mana kita mencintai diri kita sendiri. But the real reason, the real purpose why we love ourselves adalah supaya kita bisa give ourselves for the good of others. My life is not about myself. Your life is not about yourself. My life and your life is about God's calling. God's mission for you. Tuhan maunya aku ngelakuin apa. And that mission is something bigger than me. It's not about me. Maka my mission in life is not to preserve myself. Karena Yesus bilang barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia justru akan mendapatkan hidup yang berlimpah-limpah. Maka kalau kita bicara tentang movement yang bilang love yourself, yang perlu kita pikirin, yang perlu kita consider adalah waktu kita lagi bilang love yourself, in what context and to what degree. Tentu kita mesti mencintai diri kita sendiri karena kita kerja, supaya kita bisa function well for the family, buat ini, buat itu. Tetapi kalau love yourself artinya it's all about my choice, it's all about what I want, it's all about self-preservation, then it's definitely not God's invitation for us. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, definitely yang dia lakuin adalah dia mengorbankan dirinya karena dia love others. Ko Riko, saya boleh nanya nggak? Nama saya Cecilia. Jadi kayaknya sih yang saya tangkap dari self love ini kayaknya nggak tahu ya, berasa kayak mungkin self love ini kayak mungkin orang-orang yang merasa dirinya mungkin nggak pernah mencintai diri sendiri gitu kali ya. Tapi kayak merasa sih yang dari love what apa ya, maksudnya yang dari greatest commandment itu yang maksudnya yang nomor 1 kan cintai Allah dengan segenap apa gitu. Maksudnya nggak ingat sih itunya ayatnya. Cuman yang kedua itu cintai orang lain seperti dirimu sendiri itu. Jadi maksudnya mungkin cintai diri sendiri juga, tapi juga orang lain dengan kapasitas yang sama gitu mungkin ya. Terus sama mungkin ini kayak lebih sharing aja sih, bukan pertanyaan kayak. Terus aku inget sesuatu gitu kayak mungkin Mother Teresa pernah bilang, I have found the paradox that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. Jadi kayak mungkin berasa kayak semakin seseorang mencintai orang lain, kapasitas cintanya itu diubah sama Tuhan sehingga mungkin pada awalnya sakit gitu, karena nggak biasa dengan kapasitas cinta yang tadinya misalnya cuma level 1 jadi level 2 gitu. Ya maksudnya kayak gitu sih, nggak tahu sih. Ya, I think you make a very good point waktu bilang bahwa capacity cintanya kemudian akan diubah sama Tuhan. Yes, it's so true. Itu yang terjadi sama Mother Teresa. Kalau pernah baca bukunya dia yang Come Be My Light, di mana the rest of her life dia ngalamin kegelapan, kekeringan gitu ya. Tapi justru di dalam perjalanan itu dia
makin hari tuh makin dirubah gitu kapasitas cintanya sama Tuhan gitu. And then dia dibuat cintanya menjadi benar-benar murni karena dia nggak ngalamin consolation apapun on her part. Sehingga waktu dia mencintai orang lain, itu murni demi kebaikan orang lain karena dia sendiri mengalami kekeringan terus-menerus. And then by faithfully loving other people in that situation, itu cintanya tuh ya, itu levelnya naik terus tuh. Karena God transforms her love every day, becoming stronger and stronger, bigger and bigger. Akhirnya to the point di mana dia bilang it becomes like a paradox. There is no more hurt at some point, only love gitu. So yes, bener banget gitu. Bahwa waktu kita setia ngejalanin itu, Tuhan akan transform. Tapi challenge-nya adalah banyak orang yang nggak setia ngejalanin itu. Sehingga waktu dia sakit, dia give up, atau dia lari, atau dia keburu balas dendam, atau dia keburu ngomongin yang nggak enak tentang orang lain. Sehingga dia nggak sampai ke titik di mana the grace of God is so strong di dalam dirinya dia, sampai cintanya akhirnya ditransform sama Tuhan, seperti yang dialami sama Mother Teresa. Tapi ya, it's so true. Iya, sama yang kayaknya berasa nggak sih yang iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa kasih itu paling benar? Maksudnya paling penting. Besar. Soalnya karena ketika kita ngerti Tuhan pasti ya iman kan, maksudnya Tuhan pasti akan menolong, dan pengharapan pasti ada harapan di depan. Tapi waktu kita nggak ada kasih, maksudnya kita mau melakukan, kita udah menerima Tuhan bakal ada untuk kita dan akan menolong kita. Tapi kalau waktu kita nggak bertindak untuk, maksudnya kan to love kan ya, itu verb gitu. Jadi kayak kalau kita nggak bertindak untuk kebaikan orang lain, ya itu sama kayak tindakan, nggak ada tindakan. Jadi kan maksudnya dari buahnya kan, maksudnya yang penting jadi tindakannya gimana ya ngejelasinnya, kayak iman tanpa perbuatan itu mati gitu kayaknya. Betul. So actually cinta kita kepada orang lain dalam relationship itu adalah expression dari kita punya iman dan harapan kepada Tuhan. Itu harus diwujudkan lewat perbuatan kita dalam relationship kita dengan sesama. Karena seperti yang Saint James bilang, kalau kamu nggak mewujudkan itu, maka bohonglah kamu bilang kamu punya iman gitu. Ya. True. Jadi mesti ada tindakannya. Ya ngerti sih, jadi thank you. Ngomongin Mother Teresa tadi ya, kalau baca bukunya itu ya, Mother Teresa malah pernah bilang bahwa I love you, dia bilang ke Yesus di dalam satu doanya dia bilang, I love Jesus, I love you not because of the things, I love Jesus not because of the things that he gives me, but for all the things that he takes away from me. Ini orang sih is amazing. I love him for every single thing that he takes away from me. Belajar mencintai bukan karena apa yang bisa dia dapetin, tetapi ya love for the sake of love gitu, karena dia mau mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Lalu bertanya, sesat dicinta. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke announcement sebentar. Abis itu mungkin Koriko bisa bantuin kita tutup dengan doa. Oke. Jadi, announcement-nya pendek kok. Next week, hari Kamis, kita ada Bible Fellowship. Terus, minggu depannya lagi, tanggal 27, kita ada sesi lagi sama Koriko tentang, topiknya ada nggak kok? Soal image, body, cowok, cewek, seks. Being created in the image of God, ya. Oke, so next week, tanggal 20, 7:45 ada Bible Fellowship, and then tanggal 27, it will be another session with Koriko, ya. And then, kita ada kolekte dikit, nomor rekeningnya ada di chat, mungkin nanti Mariska akan share lagi juga di grup, that's just to cover the cost incurred sih. For announcements, that's it.
Yang belum masuk di grup JP boleh japri ke saya atau chat ke saya, nanti saya masukin ke grup JP juga. That's it sih for announcement. Mungkin Koriko bisa bantu tutup. Oh, mungkin kalau yang taunya via Instagram, just DM Instagram aja. Ntar ya, minta boleh. dimasukin ke grup. Oke. Boleh. Silakan kok. Oke, kita tutup doa ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memanggil kami satu persatu untuk hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang telah menaburkan kerinduan itu di dalam hati kami, so that we pursue holiness in you, Lord. Dalam setiap hari, di dalam setiap pilihan yang kami buat, di dalam setiap keputusan yang kami buat setiap hari, ajar kami Tuhan, agar kami selalu dituntun oleh cinta-Mu Tuhan. Sehingga setiap yang kami pilih, setiap yang kami lakukan adalah expression of our love to you and to other people di sekitar kami. Penuhi hati kami Tuhan dengan cinta-Mu, penuhi berlimpah-limpah Tuhan, supaya lewat kasih yang Kau tuang ke dalam hati kami semakin hari boleh semakin belajar mencintai orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga taruh kerinduan di dalam hati kami untuk mencari Engkau Tuhan setiap hari, lewat doa, lewat firman, lewat the Eucharist, lewat sakramen tobat, lewat semua usaha kami Tuhan, untuk semakin terbuka pada cinta-Mu, sehingga kami sendiri dimampukan untuk mencintai seperti Engkau mencintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, at the end of the day, it is your love that transforms us Tuhan, dan menjadikan kami hari demi hari semakin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, Bunda Allah, doakan kami senantiasa Bunda, persembahkan setiap doa-doa kami kepada putra-Mu. Kami percayakan berbagai situasi dalam hidup kami hari ini, berbagai pergumulan kami, pergumulan hati kami, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Every single thing in our hearts, Bunda Maria, kami percayakan ke dalam hati-Mu, dalam doa-doa-Mu, agar kami semakin hari semakin melekat pada putra-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semua. See you next week. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Thank you, Kok. Koriko. Thank Thank you you juga semua. semuanya. Thank you semua. Thank you. Bye-bye. Thank Have a you. good night, everyone. Good You night. too, man. Bye. Fon, jangan lupa stop recording.